Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak Guru Komunitas Penggerak di seluruh Indonesia. Kembali lagi di berbagi cerita praktik baik, cerita penggerak seri ke-6. Baik Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia, sebelum kita memulai webinar kita mengenai berbagi praktik baik dari cerita penggerak seri ke-6 ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Senang rasanya saya sebagai moderator berjumpa secara tatap maya bersama Bapak Ibu Guru Komunitas Penggerak hebat di seluruh Indonesia sebagai katalis perubahan untuk pendidikan Indonesia. Perkenalkan, saya Putri Pahlawani dari SMP Negeri 54 Batam di Provinsi Kepulauan Riau. Baik Bapak Ibu Guru hebat, malam ini kita akan mendengar berbagai praktik baik dari komunitas penggerak, juga tips-tips lolos validasi aksi nyata pada pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Baik Bapak Ibu Guru hebat, sebelum saya mulai kepada narasumber yang hebat-hebat malam ini tentunya, izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Angkat besi memanglah berat. Berat dirasa, angkat yang laju. Ayo bergerak bersama komunitas Ibu Bapak Guru hebat untuk pendidikan Indonesia lebih maju. Baik, terima kasih. Rasanya tidak sabar kita akan mendengar berbagai cerita praktik baik dari para penggerak komunitas di Indonesia. Kemudian juga akan ada tips-tips bagaimana lolos validasi di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar atau PMM. Baik, Bapak Ibu Guru hebat, untuk yang pertama, sebelum narasumber memaparkan cerita praktik baiknya ataupun tips lolos validasi pelatihan mandiri pada platform Merdeka Mengajar, izinkan saya untuk membacakan biodata narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama yaitu Pak Yosep Tetelepta SPD MPD. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 4 Maluku Tengah. Komunitas beliau adalah Guru Penggerak Maluku Tengah, di mana beliau guru penggerak angkatan 1 dan saat ini sebagai pengajar praktik angkatan 7. Beliau akan berbagi cerita praktik baik di cerita penggerak seri ke-6 ini tentang tips lolos validasi aksi nyata pada pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Wah, rasanya kita sudah sering ini menggunakan belajar bersama PMM. Nah, bagaimana kali ini untuk tips lolos validasi pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajarnya? Tentu Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia sudah pernah melakukan pelatihan mandiri, kemudian sudah melakukan aksi nyatanya, dan mungkin belum lolos validasi nih. Nah, sekarang kita berbagi cerita dari Pak Yosep Tetelepta SPD MPD. Baik, kepada Bapak Yosep, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu moderator yang luar biasa. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Yosep, saya dari SMA Negeri 4 Maluku Tengah, dan hari ini saya diminta karena beberapa bulan yang lalu saya punya topik itu sudah lulus validasi dan sampai 6, dan ada beberapa juga yang menunggu validasi. Saya izin share ya. Oke. Ya. Ibu sudah terlihat? Ya, terlihat Pak Yosep. Ya, terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, saya akan menceritakan bagaimana sehingga saya lulus validasi pelatihan mandiri untuk aksi nyatanya. Jadi ini adalah tujuan pendidikan, visi pendidikan
Indonesia. Saya tidak menjelaskan lagi. Dan untuk mencapai tujuan ini, untuk mencapai visi ini, salah satu hal yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah meluncurkan salah satu platform, yaitu PMM. Nah, Bapak Ibu, dan tujuan dari PMM ini adalah kita akan belajar tentang IKM, Bapak. Berdasarkan data kementerian itu ada jumlah guru di Indonesia itu sekitar 3,31 juta orang, itu pada tahun 2022 dan 2023. Hal ini tidak mungkin kalau seandainya dari Kementerian Pendidikan itu harus memanggil satu-satu guru untuk membuat pelatihan. Makalah muncullah salah satu sumber belajar IKM itu adalah PMM atau platform mereka mengajar, yaitu platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala sekolah dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Sekali lagi, dalam mengajar, belajar, dan berkarya. Bukan saja mengajar dan belajar, Bapak Ibu, tetapi kita berkarya di PMM ini. Jadi hari ini saya fokuskan hanya untuk pelatihan mandiri. Nah, sekarang ini kan sudah ada semuanya di platform Merdeka Belajar, ada pelatihan mandiri, komunitas, bukti karya, video inspirasi, tetapi saya melihat juga, kebetulan saya juga adalah fasilitator aksi nyata, itu ada masih banyak guru yang belum memasukkan aksi nyatanya, ataupun kalau sudah memasukkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan di dalam pelatihan mandiri tersebut atau syarat-syaratnya. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelatihan mandiri itu saat kita buka, kita klik pelatihan mandiri, itu kan akan muncul topik-topik, dan kalau di SMA itu yang saya pelajari itu ada 12 topik. Tapi kita melihat bahwa di dalam mengerjakan topik itu banyak guru dan teman-teman saya juga sudah mengerjakan di satu sekolah saya, tetapi terkendala dalam aksi nyata. Kenapa sih? Yang saya tanyakan itu yang pertama itu mereka tidak tahu caranya, kemudian tidak membaca dengan baik syaratnya, kemudian merasa bahwa aksi nyata itu sesuatu yang sulit. Kemudian kalau sudah merasa sulit, mereka tidak berkolaborasi. Dan yang berikut itu memilih aksi nyata yang mungkin juga sulit menurut mereka. Nah, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi saat saya mengklik pelatihan mandiri itu kan akan muncul seperti ini. Dan waktu saat saya mengklik topik, akan muncul seperti ini, Bapak Ibu. Kalau munculnya itu warna biru, berarti itu aksi nyatanya belum dimasukkan atau sudah mengerjakan semua topik-topik atau modul-modul dalam topik itu, tetapi aksi nyatanya itu belum dikerjakan. Nah, seperti ini ya, misalkan ini adalah Merdeka Belajar, untuk topik Merdeka Belajar, ada 5 modulnya sudah dikerjakan, tetapi aksi nyatanya ini belum dikerjakan, akhirnya berwarna biru. Nah, kalau untuk berwarna orange, ini berarti dia sudah mengerjakan aksi nyatanya, tetapi tidak sesuai dengan persyaratan di dalam topik tersebut. Akhirnya tidak divalidasi atau ditolak, dan itu adalah butuh perbaikan aksi nyatanya, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk warna putih, itu berarti belum divalidasi, menunggu saja sampai validasinya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah salah satu aksi nyata yang ditolak. Ini saya ambil dari teman saya, dia punya PMM. Nah, Bapak Ibu, saat membuka ini, saya melihat bahwa ini harus diperbaiki. Nah, saat diperbaiki, Bapak Ibu bisa melihat lagi rinciannya seperti ini. Kalau di dalam rincian itu, saya merasa bahwa ini sulit, sebaiknya digantikan. Bisa digantikan di atas, klik di bagian atas itu, lalu bisa menggantikan dengan aksi nyata yang lain. Jadi, satu topik itu ada beberapa aksi nyata yang kita pilih. Dan saya berharap kita memilih itu sesuai dengan yang sudah kita lakukan. Saya selalu memilih itu adalah topik-topik atau aksi nyata itu yang nyaman, yang sudah saya lakukan dan tidak menyusahkan saya. Nah, kalau seandainya ini ditolak,
saya akan melihat lagi. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman di sekolah, rekan-rekan guru, lihat rinciannya ini lagi. Dan ini klik yang di bagian ini lalu digantikan dengan aksi nyata yang baru, karena ini harus perlu perbaikan. Nah, kalau warna hijau ini milik saya, dari bulan Oktober kemarin sudah berwarna hijau. Ini berarti aksi nyatanya itu sudah divalidasi dan sudah menerima sertifikat. Nah, ada 6 ya. Saya lagi menunggu lagi beberapa hal untuk divalidasi. Nah, kalau untuk yang sudah divalidasi dan berwarna hijau, nah, sertifikatnya ada di sebelah bawah. Kita tinggal klik saja dan akan muncul sertifikat seperti ini. Dan sertifikat ini ditandatangani oleh Dirjen dan juga mempunyai jamnya seperti ini ya. Ini ada 39 jam. Jadi kalau Bapak Ibu yang ingin naik pangkat, bagus sekali ini. Nah, Bapak Ibu, tapi saya mau bilang di sini bahwa yang saya lakukan itu adalah kerja sesuai dengan waktu saya atau waktu Bapak Ibu. Jangan sampai saya itu memaksakan kejar seperti SKS begitu ya, kejar malam. Nah, jadi saya mengerjakan itu di saat kalau di sekolah tidak ada jam pelajaran, saya mulai isi perlahan-lahan sambil belajar. Karena tujuan dari pelatihan mandiri ini adalah kita belajar tentang implementasi kurikulum Merdeka. Banyak sekali hal-hal yang ada di sini. Kemarin kebetulan saya guru penggerak dan saya pengajar praktik lagi, saya diminta untuk memberikan materi di beberapa sekolah. Saya buka lagi materi IKM ini. Karena di sini sudah lengkap, video-videonya itu sudah baik sekali. Dan ini sangat bagus sekali untuk kita belajar. Jadi PNM ini bukan saja sekolah-sekolah yang sudah IKM atau sekolah-sekolah yang sudah melaksanakannya, tapi juga yang belum, karena ini ditunjukkan bagi guru-guru semuanya. Dan inti dari kita belajar pelatihan mandiri adalah siswa. Tujuan sekali lagi adalah siswa. Kalau untuk sertifikat yang 30 jam ke atas itu adalah bonus saja Bapak Ibu. Sekali lagi, tujuan kita belajar IKM ini adalah untuk siswa. Nah, sertifikat ini bisa didapat, sekali lagi saya bilang tadi bahwa kalau kita lulus dari aksi nyata. Nah, kalau untuk validasi itu saya kemarin itu buat aksi nyatanya bulan Juni dan Juli. Dan divalidasi itu bulan Oktober. Nah, ini berarti ada beberapa bulan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu belum divalidasi, tunggu saja. Karena memang banyak sekali guru-guru, Bapak Ibu guru yang punya aksi nyata dan itu antri untuk diperiksa. Bisa cepat, bisa juga lambat, tergantung ya Bapak Ibu. Tapi saya mau bagi bahwa saya selalu mengerjakan itu di saat waktu-waktu saya tidak belajar di kelas. Ataupun kalau saya pulang di rumah tidak ada waktu, saya mulai mengisi dengan perlahan-lahan. Jangan sampai saya atau Bapak Ibu kita mengajar hanya untuk centang hijau. Dan pengetahuan tentang pelatihan mandiri ini tidak kita dapatkan sedikit pun. Nah, Bapak Ibu saya akan membagikan sedikit gimana sih sehingga saya bisa divalidasi dan memperoleh sertifikat dan bisa belajar tentang Merdeka Belajar IKM ini. Nah, ini adalah tampilan untuk modul yang sudah diselesaikan, tetapi aksi nyatanya belum ya Bapak Ibu ya. Ini banyak sekali aksi nyata yang belum dikirim. Nah, apakah aksi nyata itu sulit sehingga banyak yang tidak lulus atau tidak lengkap? Lalu bagaimana caranya? Nah, Bapak Ibu, di dalam setiap topik itu ada beberapa aksi nyata yang bisa kita pilih. Misalkan di dalam aksi nyata Merdeka Belajar ada 2. Tetapi juga di topik yang lain bisa ada 2, bisa ada 3 tergantung. Tapi saya berharap saya memilih itu berdasarkan apa yang sudah saya buat dan tidak menyusahkan saya. Itu pun terjadi, saya berharap kepada Bapak Ibu juga bisa memilih topik-topik yang mudah, yang bisa membuat Bapak Ibu cepat untuk mengerjakannya dan sudah Bapak Ibu kerjakan. Setelah memilih topik, kita lanjutkan. Kemudian
akan muncul seperti ini. Bapak Ibu, saya selalu membaca dengan selengkap-lengkapnya dia punya ketentuan. Ini di sini adalah intinya. Kalau saya tidak membaca ini, saya yakin saya tidak akan divalidasi. Yang harus dilengkapi itu adalah yang di bawah ini. Jadi kita harus membaca dia punya syaratnya itu dengan baik. Setelah itu kita lanjutkan, kemudian kita klik bagian bawah, lalu lanjut. Akan muncul juga seperti ini. Kalau Bapak Ibu sudah terbiasa dengan PMM, mungkin tidak akan asing lagi. Nah, di sini juga akan diisi judul aksi nyata, kemudian apa tanggapan, dan seterusnya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah mengisinya. Setelah Bapak Ibu mengklik ini, di bagian file ini, lalu di bagian centang di sini, lalu setelah itu akan dikirim atau dikumpulkan. Ya, kita lanjut. Kalau seandainya Bapak Ibu melihat di sini terlalu banyak atau aksi nyatanya itu susah, tinggal digantikan saja dengan aksi nyata yang lain supaya tidak menyusahkan kita. Nah, ini saya membagi contohnya adalah aksi nyata yang saya pilih, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Jadi pertama-tama itu saya membaca ini dengan baik-baik. Pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran Topik Merdeka. Komunikasikan pemahaman Topik Merdeka dengan audiens, bisa teman, bisa murid, orang tua, komunitas yang menurut Anda perlu memahami, dan seterusnya Bapak Ibu. Sampai Bapak Ibu melihat bahwa yang harus diunggah itu yang tadi, bukti dokumentasi, kemudian pengisian form feedback, kemudian ada refleksi di bagian bawah ini. Jadi jangan sampai kita salah. Karena banyak yang saya lihat itu banyak tidak mengisi umpan balik dan refleksi. Dan itu kan pasti akan ditolak. Contoh, saya punya aksi nyatanya itu sederhana sekali, seperti ini. Ini adalah saat saya membagi tentang RPP atau modul ajar kepada rekan guru di sekolah. Nah, seperti ini ya. Saya tidak buat di mana, tapi saya buat di Word saja, sederhana saja. Kemudian saya ubah ke dalam PDF. Nah, ini adalah saya punya refleksi, sederhana sekali. Dan ini adalah from umpan balik feedback. Dan ini adalah divalidasi. Saya belajar tentang aksi nyata atau Merdeka Belajar. Nah, misalkan lagi saya punya aksi nyata tentang ini ya, kebutuhan karakteristik murid. Nah, ini pasti seperti yang tadi, ada 4, tinggal Bapak Ibu memilih saja mana yang Bapak Ibu merasa nyaman dan mudah. Kalau untuk kepala sekolah, ada untuk kepala sekolah. Kalau untuk guru, pilih berdasarkan apa yang telah ditentukan. Kemudian di sini juga Bapak Ibu sekali lagi membaca rincian yang ada. Membaca rincian yang ada. Jangan sampai kita berpikir bahwa ini kebutuhan karakteristik murid SMP atau apa, lalu kita tidak membaca. Kita hanya mengisi sesuai dengan topik tanpa itu dia punya ketentuan. Selanjutnya, seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuan yang harus dibacakan. Saat Bapak Ibu mengisi ini, lihat lagi, kalau umpan balik itu minimal 3 orang, yang saya lakukan itu adalah minimal 3, tapi kalau lebih pun tidak apa-apa, jangan sampai itu 2 orang. Kemudian umpan baliknya itu saat kita melihat ini ada perpustakaan belajar. Jadi saat kita mengklik perpustakaan belajar itu ada beberapa cara yang dilakukan untuk umpan balik. Nah, yang kelima itu, unggah dokumen kegiatan strategis yang Anda buat, bukti proses Anda lakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan umpan balik dari murid. Hal-hal ini harus dilengkapi karena kalau tidak, saya pasti akan ditolak dari validasi. Nah, seperti ini ya. Kalau saya klik perpustakaan belajar, akan muncul beberapa umpan balik seperti ini. Jadi Bapak Ibu terserah bisa menggunakan perpustakaan belajar ini untuk umpan balik, bisa juga menggunakan cara Bapak Ibu untuk umpan balik. Nah, seperti ini adalah saya punya aksi nyata tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Sederhana sekali, ini sesuai dengan kebutuhan, ada yang suka membaca, ada yang suka menonton video, kemudian aksi nyata di bawah. Nah, ini Bapak Ibu. 3 siswa saja. Dan ini divalidasi Bapak Ibu. Kemudian contoh misalkan lagi, saya punya profil pelajar Pancasila, aksi nyata tentang profil pelajar Pancasila.
Di situ ada 5, tapi saya memilih adalah sosialisasi profil pelajar Pancasila kepada murid. Ya, seperti yang tadi saja saya lewatkan, mengisi semuanya. Dan terakhirnya itu adalah jangan lupa membaca semua ketentuan yang ada di sini. Yang di terakhir itu adalah dokumentasi kegiatan, hasil urun umpan rumuk jika ada, kemudian dokumentasi umpan balik dari murid. Nah, kemudian sekali lagi bisa menggunakan perpustakaan belajar atau juga bisa menggunakan Bapak Ibu punya cara sendiri. Yang penting sekali lagi kita membaca semua ketentuan-ketentuan yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, saya punya aksi nyatanya. Kebetulan kemarin saat siswa baru, saya memberikan materi di MPLS itu tentang kebinekaan global. Dan ini refleksi saya. Kemudian ada umpan balik di form yang saya bagikan, kami bagikan kepada murid, dan saya mengambil hanya itu 10 orang. Di sini minta minimal 3, tapi saya ambil 10 orang. Dan ini juga divalidasi. Hal yang sama juga, kalau saya tentang kurikulum, kenapa harus perlu berubah, ini aksi nyata saya membagi ini di sekolah di tetangga, tapi jauh sekali itu. Ada sekitar 83 orang guru yang hadir di SMA 40 dan SMA 20. Saya membagi itu. Kemudian di bagian bawah itu aksi nyata saya. Nah, ini juga tanggapan dari guru-guru. Dan saya divalidasi, Bapak Ibu. Intinya, yang saya lakukan adalah saya mengikuti persyaratan yang diminta. Saya membaca semuanya. Jadi pada bulan Juni dan Juli itu, saat saya mengerjakan, saya melihat aksi nyatanya itu. Oh iya, dia memerlukan ini, siapa ya. Kemudian, dokumentasi fotonya itu harus lengkap sesuai. Yang saya temukan juga kadang-kadang, teman-teman itu memasukkan foto yang berbeda. Misalkan kalau membagi aksi nyata, tapi ada di pantai, ada di tempat-tempat yang lain, dan tidak sesuai kan dengan yang diminta. Kemudian jangan sampai lupa untuk merefleksi setiap kegiatan kita, karena kan ada syarat-syaratnya tadi. Kemudian juga ada umpan balik. Umpan balik di sini, di aksi nyatanya, bukan di PMM. Kan kadang-kadang kita merasa bahwa umpan balik itu saat kita sudah buat aksi nyata, lalu kita bagikan kepada teman-teman, tolong umpan baliknya. Bukan itu yang diminta di aksi nyata, tapi aksi nyata di dalam lembar aksi nyata itu sudah kita tentukan itu umpan balik. Tapi dilihat lagi apakah diminta dalam persyaratan tidak. Kemudian Bapak Ibu jangan sampai kita plagiat, karena itu pasti akan ditolak, akan dibaca bahwa ini plagiat. Nah, yang berikut juga, pilihlah aksi nyata yang sederhana dan gampang dibuat, yang nyaman kepada Bapak Ibu, sehingga saat kita melakukan aksi nyatanya itu tidak menyusahkan kita. Yang berikut, bukan seberapa cantik atau indahnya aksi nyata yang dibuat oleh saya, tetapi apakah aksi nyata tersebut sudah memenuhi kriteria yang diminta. Sekali lagi, saya tidak membuat secantik mungkin Bapak Ibu guru. Saya hanya buat di Word saja. Tetapi aksi nyata itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehingga aksi-aksi nyata itu semuanya divalidasi. Dan yang terakhir, aksi nyata ini adalah bonus. Pelatihan mandiri itu yang saya lakukan adalah saya belajar banyak hal tentang video-video yang ada. Sehingga saya bisa berubah di dalam proses pembelajaran di kelas. Jika ingin berjalan cepat, maka jalanlah sendiri. Jika ingin berjalan jauh, maka jalanlah bersama-sama. Demikian apa yang telah saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Pak Yosef. Wah, tips yang luar biasa dari Pak Yosef. Halo? Halo Pak Yosef, Halo, terdengar Ibu, suara saya? Halo, terdengar suara saya Pak Yosef? Terdengar Ibu, terdengar. Terdengar ya, Ibu, terdengar. Iya, luar biasa sekali tips lolos validasi aksi nyata pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar dari Pak Yosef.
Ada yang menarik dari paparan yang disampaikan oleh Pak Yosep tadi, bahwa kerja sesuai waktu ya Bapak Ibu. Jadi jangan dipaksakan ketika kegiatan Bapak Ibu sedang padat, itu dipaksakan untuk mengisi aksi nyata. Jadi biar kita fokus untuk mengerjakan aksi nyatanya. Kemudian tujuan kita belajar di PMM adalah kita belajar untuk murid ya Bapak Ibu, hebat ya, bukan sekedar kita mengejar sertifikat. Jadi sertifikat adalah bonus. Nah, baik, tadi saya melihat di kolom chat ada beberapa pertanyaan ya Pak Yosep ya. Siap. Ya, ini mungkin bisa dijawab satu pertanyaan terlebih dahulu oleh Pak Yosep. Sebentar. Dari Ibu Emma Lapu ya. Adakah batas waktu penyelesaian pelatihan mandiri? Karena beliau baru satu sertifikat yang diterbitkan, sementara validasi yang lainnya masih validasi, dan ada 2 disuruh memperbaiki. Praktikan aksi nyata masih ada 4. Oh ya, ya. mungkin bisa dijawab Pak Yosep. Oke Bu, jadi aksinya yang saya tahu bahwa untuk pelatihan mandiri itu tidak ada waktu yang saya tahu ya. Kemudian kalau seandainya satu sertifikat itu ya syukur alhamdulillah, dan yang sisanya yang divalidasi itu menunggu saja Ibu karena memang banyak sekali aksi nyata itu yang masuk ke kami. Dan 2 disuruh memperbaiki. Ya, Bapak Ibu kalau diperbaiki, Bapak Ibu melihat lagi dengan ketentuan atau poin-poin yang ada dalam topik itu. Apakah sesuai ataukah tidak. Kalau seandainya tidak sesuai, Bapak Ibu bisa memperbaikinya. Mungkin seperti itu, Ibu moderator. Ya, baik Pak Yosef. Kita ada yang raise hand juga nih Pak Yosef, mungkin bisa kita jawab, kita layani satu penanya dulu ya Pak Yosef ya. Dari yang raise hand ada Ibu atau Bapak Yunensi E. Maulani. Ya, silakan Ibu atau Bapak Yunensi. Ibu atau Bapak Yunensi, apakah ada di tempat? Oke, kalau belum ada mungkin bisa kita beralih ke Bapak Jusri Hadirman. Bapak Jusri Hadirman sudah raise hand. Bapak Jusri Hadirman, ya. Silakan Pak Jusri. Masih Pak Jusri? Halo Ibu. Iya, halo. Ya, Pak Jusri ya Pak? Ya. Izin Ibu bertanya. Iya, silakan Pak. Ya, saya Jusri Hadirman dari SD Muhammadiyah 3 Al-Hilal. Kemarin kami sempat melakukan sebuah aksi nyata dari topik Merdeka Belajar. Itu kira-kira hampir 2 bulanan lebih baru divalidasi. Kemudian setelah divalidasi ternyata diminta perbaikan. Nah, di perbaikan itu paling banyak diminta refleksinya. Nah, itu kemudian yang menjadi bahan kami untuk dipelajari. Nah, saya pikir ternyata di panduan rincian aksi nyata itu kuncinya di refleksi ya Bapak Ibu ya. Benar. Nah, karena itu kayaknya yang paling penting itu. Mungkin itu yang perlu dijelaskan ulang atau diberi pemahaman buat kami terkait dengan aksi nyata yang akan dilaksanakan di topik-topik 15 topik yang akan dipelajari oleh Bapak Ibu guru se-Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, itu mungkin dari saya. Oh ya, terima kasih Pak. Jadi baik. Silakan Pak Yosef. Ya, terima kasih Bu. Nanti mungkin kalau setelah saya jawab ini mungkin ke pemateri yang kedua dulu, baru setelah itu kita jawab pertanyaan-pertanyaan supaya lebih baik. Jadi kalau Bapak untuk refleksi itu apa sih yang Bapak Ibu lakukan saat
melakukan aksi nyata itu? Apa yang Bapak Ibu belajar tentang aksi nyata itu? Kalau seandainya itu adalah melakukan bersama-sama, bisa sama-sama. Tetapi kan masing-masing orang itu kan memasukkan aksi nyatanya kan berbeda. Pasti refleksinya juga kan berbeda. Refleksi. Lalu gimana apa umpan baliknya? Ya, umpan baliknya itu juga mungkin diambil jangan yang sama dari guru-guru juga yang berbeda. Ya, seperti itu Ibu moderator, mungkin sebaiknya kita ke pemateri yang kedua dulu. Beliau sudah menunggu dari tadi dan sudah semangat ini supaya setelah ini baru kita Baik, jawab pertanyaan. baik. Baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, ditahan dulu pertanyaan untuk Pak Yosef ya. Kita beralih ke narasumber yang kedua, yaitu Ibu Armalina. Beliau akan bercerita praktik baik tentang menggerakkan rekan sejawat untuk komunitas dalam sekolah. Baik, kepada Ibu Armalina dari Komunitas Praktisi Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru, saya persilakan. Oke, terima kasih Ibu Moderator, Ibu Putri Pahlawani. Ya. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu guru hebat, peserta cerpen, cerita penggerak sesi 6. Dimanapun saat ini berada, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Suara saya terdengar jelas, Bu Moderator? Jelas, sangat jelas. Semangat seperti warnanya pink, cerah ceria ini Bu Armalina. Terima kasih. Saya merasa sangat bahagia ya Bapak Ibu, bersemangat ketika diberikan kesempatan untuk dapat membersamai Bapak Ibu pada malam hari ini ya. Walaupun tidak terdengar suara Bapak Ibu semua, saya mengucapkan selamat malam. Semoga Bapak Ibu semua tetap antusias ya sampai nanti akhir acara. Terima kasih juga pada tim PMM yang luar biasa karena telah memberikan kesempatannya untuk saya berbagi cerita di seri 6 ini. Semoga kegiatan pada malam hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya dapat menyampaikan materi webinar kita pada malam hari ini sesuai dengan judulnya, yakni menggerakkan rekan sejawat untuk komunitas dalam sekolah. Harapan saya ini Bapak Ibu, saya selepas webinar ini, Bapak dan Ibu semakin semangat untuk bergerak menjadi penggerak di komunitas sekolahnya masing-masing. Oke, next, Mas Bayu. Baik ya. Dalam sebuah kegiatan kemarin nih, Ibu Medira dari tim PMM pernah menyampaikan bahwa paradigma peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan itu sudah bergeser. Saat ini tidak lagi menggantungkan porsi besar untuk pelatihan-pelatihan. Namun ditekankan pada pembelajaran mandiri dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi ya. Nah, oleh karena itu pemerintah memberikan porsi besar ya Bapak Ibu, seperti untuk komunitas dalam sekolah ini sekitar 70% untuk menggerakkan komunitasnya, menggerakkan guru-gurunya untuk terus belajar secara mandiri dan saling berbagi praktik baik. Nah, 20% itu untuk antar sekolah, serta 10% untuk pelatihan-pelatihan. Dan ini Bapak Ibu semua membuat saya cukup bangga ya untuk mengawali langkah kecil perubahan di komunitas sekolah saya. Setelah sebelumnya saya cukup merasa kurang percaya diri karena ternyata ketika kemarin diadakan Lokakarya, komunitas belajar di Bali, itu semua komunitasnya besar semua gitu. Nah, saya kalangan minoritas nih, saya merasa ya seperti itu. Karena saya membawa komunitas kecil dari sekolah saya gitu ya. Baik Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat ya di layar monitor. Di sana ada 3 presentasi tahapan yang tengah dan sedang saya lakukan di komunitas praktisi layar negeri SDN 146 Pekanbaru ya Bapak Ibu ya. Ada tahap pertama yaitu merintis, tahap kedua menumbuhkan, dan tahap yang ketiga adalah merawat keberlanjutan. Bapak Ibu guru hebat, proses dalam menyiapkan komunitas yang berinovasi bukanlah perjalanan yang mudah ya. Namun tidak juga sulit
Jika hati kita semua tumbuh rasa semangat dan kesadaran bahwa titik balik dari semua pergerakan kita di komunitas adalah untuk mencapai satu tujuan, yaitu menciptakan inovasi. Saya izin sebentar. Iya, baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, Bu Armalina, narasumber kita yang kedua, izin sebentar karena di daerah beliau sedang azan Isya sepertinya. Jadi Bapak Ibu guru hebat, sembari kita menunggu narasumber kita yang kedua ya Bapak Ibu guru hebat, bahwa menggerakkan rekan sejawat untuk komunitas dalam sekolah. Wah, ini judul yang sangat luar biasa sekali yang dipaparkan oleh Bu Armalina, karena memang sekarang pemerintah itu lebih memberikan porsi besar kepada dari bawah gitu. Jadi bagaimana kita nih dari bawah di daerah-daerah menggerakkan rekan sejawat untuk belajar bersama, terutama terkait dengan kurikulum Merdeka. Baik, Bu Armalina, apakah sudah? Iya, oke, sudah. Oke, silakan dilanjutkan oleh Ibu narasumber kita. Silakan, Bu. Jadi tadi saya sudah menerangkan ya bahwa sebenarnya kesadaran kita tuh harus kembali kepada titik balik pergerakan kita di komunitas. Sebenarnya apa sih tujuan kita ya untuk menciptakan inovasi-inovasi dalam kegiatan, yaitu sebenarnya kan untuk mencari solusi atas permasalahan yang mungkin timbul saat melakukan pembelajaran atau pengajaran saat kita mendidik anak-anak kita di dalam kelas. Nah, dapat disimpulkan ya Bapak Ibu semua, setiap tindak tanduk kita ketika kita melakukan kegiatan pengembangan kompetensi itu adalah berarti sebenarnya untuk anak-anak didik kita, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh narasumber kita yang pertama. Oke, next, Mas. Sudah bisa di next kan, Mas Bayu? Oke, nih, silakan. Bapak Ibu, peserta cerpen malam yang luar biasa, saya cukup excited ya untuk menceritakan bagaimana ketika saya dan rekan-rekan saya di sekolah menggerakkan rekan sejawat komunitas di sekolah. Jika saya boleh flashback lagi nih Bapak Ibu dan menoleh ke belakang, saya mengatakan it's a wonderful ya. Wah, ternyata bisa ya melangkah sejauh ini. Dan saya mengatakan thanks for myself. Saya berterima kasih pada diri saya sendiri karena sudah cukup kuat untuk bertahan dan tidak mudah untuk menyerah. Nah, begitu. Pertama kali ya Bapak Ibu, kalau saya boleh menceritakan, saya menginjakkan kaki di SDN 146 Pekanbaru ini tepatnya pada tanggal 10 April 2021. Saya sudah melakukan komitmen statement ya bersama pemangku kebijakan saya di sekolah. Saya meminta kepada kepala sekolah saya agar bisa terus mendukung saya dalam mengembangkan program-program pengembangan kompetensi di SDN 146 Pekanbaru. Nah, saat itu saya masih menjadi calon guru penggerak, ya masih ada C-nya nih. Nah, alhamdulillah hal ini, komitmen ini ya Bapak Ibu disambut baik oleh kepala sekolah saya. Hal pertama yang ingin saya perbuat adalah waktu itu adalah membentuk komunitas praktisi di SDN 146 Pekanbaru. Hal yang masih janggal ya, terdengar waktu itu di telinga para guru, kepala sekolah, sehingga banyak menimbulkan persepsi praduga termasuk pengawas sekolah saya karena komunitas praktis ini terdengar asing, dan ketika saya menjelaskan fungsinya hampir sama dengan KKG, tentunya ini akan menimbulkan polemik karena jika belajar manajemen perubahan, tentu kita tahu ya Bapak Ibu bahwa hal yang baru itu akan terasa asing, aneh, dan sulit untuk diterima. Kalau boleh saya ceritakan ini Bapak Ibu ya, ketika saya membuat komunitas ini sedikit menimbulkan persetegangan kecil antara saya dengan pengawas, karena waktu itu beliau menanyakan kepada saya, apa dasar hukum saya sih untuk membuat komunitas ini gitu, apa legalisasi saya yang saya pegang untuk membentuknya. Mengapa para pengawas tidak tahu? Nah, itu dia. Sementara saya masih kan status guru honor biasa, kok bisa-bisanya lebih tahu daripada pengawas. Nah, ini kan cukup, kalau kita tidak punya mental kuat, kayaknya udahlah selesaikan aja, nggak usah lagi kita buat komunitasnya, nah begitu. Nah, padahal kan Bapak Ibu sudah tahu ya, pemerintah sekarang itu sudah menerapkan piramida terbalik, ya. Nah, jadi mungkin
pengawas mungkin harus lebih update. Nah, begitu seperti itu. Nah, ini tentunya dengan menambahkan ilmu KSE dan coaching yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak, akhirnya pengawas dapat menerima ya Bapak Ibu dan tetap mengukuhkan komunitas kami. Tepatnya tanggal 24 Juli 2021, komunitas ini dikukuhkan dan ini adalah tahap saya untuk merintisnya. Nah, bagaimana dengan guru-guru nih, ya, rekan-rekan saya di sekolah ketika saya menyampaikan program-program yang mungkin dapat dilakukan dalam 1 tahun. Tentu sedikit banyaknya akan mengusik comfort zone mereka ya, yang sudah terbiasa untuk biasa saja gitu. Tapi sekali lagi hal yang baru pasti terasa aneh dan sulit untuk diterima. Namun lama-kelamaan setelah merasakan manfaatnya, tentu mindset itu bergeser sejalan dengan waktu. Oke, the next, Mas Bayu. Oke, nah ini kegiatan-kegiatan awal dulu ketika saya dan teman-teman menjalankan program yang telah kami susun. Contohnya saat saya dan teman-teman belajar bersama nih mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dulu kan sedang heboh-hebohnya ya mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Masih pada bingung, apa sih pembelajaran berdiferensiasi itu gitu. Seperti apa sih pelaksanaannya gitu. Bagaimana sih teknisnya? Nah, itu menjadi topik kami di komunitas untuk dipelajari secara bersama, Bapak Ibu. Nah, rangkaian program-program komunitas ini kami lakukan sebanyak 2 kali dalam sebulan. Nah, ya Bapak Ibu, foto-foto ini saya ambil ya di grup komunitas praktisi FI. Jika Bapak Ibu berkenan, boleh masuk ke link tersebut, dapat melihat-lihat kegiatan apa saja sih yang telah kami lakukan hampir 2 tahun ini. Boleh di-next-kan, Mas? Oke, selanjutnya saya akan memperlihatkan ya praktik kami dalam menumbuhkan komunitas. Jadi yang pertama tadi kan kita sudah merintis, nah bagaimana nih cara menumbuhkan? Nah, menggerakkan teman-teman untuk selalu konsisten dan melaksanakan kegiatan belajar, meningkatkan kompetensi guru itu memang harus banyak bersabar dan memang harus terus tekun. Ya, pantang menyerah lah pokoknya. Ini hanya sebagian kecil ya foto-foto yang dapat saya tampilkan, masih banyak lagi dokumentasi yang sebenarnya sudah saya share di grup komunitas layar negeri. Bapak Ibu boleh lihat di Facebook-nya. Nah, menumbuhkan itu perlu pupuk, perlu kasih sayang, perlu banyak mendengarkan keluh kesah, perlu banyak memahami kebingungan, kerisauan apa yang ada di sekolah, apa yang perlu kita bahas, apa sih yang perlu kita carikan solusinya agar masalah tersebut dapat diselesaikan. Program-program yang direncanakan didiskusikan dulu ya Bapak Ibu, kami memetakannya berdasarkan kelas. Kebetulan saya di SD, jadi kelasnya kelas rendah dan kelas tinggi. Nah, nanti didiskusikan nih kebutuhan apa yang urgen, yang kira-kira bisa untuk dijadikan topik ketika melaksanakan kegiatan komunitas praktisi. Nah, agar kegiatan ini sebenarnya tersasar kebermanfaatannya oleh rekan-rekan itu sendiri. Silakan di next, Mas. Oke, nah masih dalam rangka menumbuhkan, alhamdulillah ketika komunitas ini didaftarkan, ternyata bisa lolos menjadi satu-satunya komunitas dalam sekolah di Bumi Lancang Kuning yang terdaftar di platform Merdeka Mengajar. Jadi satu-satunya komunitas dalam sekolah ya, kalau yang KKG yang luar sekolah itu antar sekolah itu banyak ya yang sudah terdaftar. Nah, kalau yang di dalam sekolah, nah SDN 146 Pekanbaru adalah satu-satunya di Riau saat itu ya. Nah, sekarang sudah menjamur. Nah, menurut saya Bapak Ibu ini adalah prestasi untuk komunitas kami. Karena pada awal mendaftarkannya terus terang agak sedikit kurang pede, karena lagi-lagi saya berpikir ya komunitas kami ini hanya komunitas internal sekolah. Jika dibandingkan dengan komunitas lain yang besar, jumlah anggotanya juga banyak dan lebih kaya program-programnya. Tentu saja membuat saya agak ragu mendaftarkannya. Namun alhamdulillah lagi-lagi kalau saya flashback lagi, mendengarkan lagi ujaran Ibu Medira kemarin bahwa komunitas internal sekolah itu harus diperbanyak peningkatannya sekitar sebanyak 70%, membuat saya yakin bahwa saya dan teman-teman di sekolah dapat melangkah optimis dalam memajukan pengembangan kompetensi para guru. Silakan di next kan, Mas. Oke. Nah, memanfaatkan platform Merdeka Mengajar untuk melakukan kegiatan daring di komunitas praktisi layar energi juga kami lakukan ya, Bapak Ibu.
Jika yang luring itu kami lakukan khusus untuk guru-guru di SDN 146 Pekanbaru, nah yang daring kami buka nih untuk semua jenjang. Tapi kami memilih materi yang rasanya sangat dibutuhkan. Contohnya kami saat itu membahas materi bagaimana cara menurunkan CP menjadi ATP, dan ini kami datangkan narasumber dari BKP Riau yang juga fasilitator sekolah penggerak, sehingga materi ini sangat bermanfaat untuk semua jenjang. Selanjutnya kami juga mentajah bagaimana cara membuat modul ajar P5 di kurikulum Merdeka. Di sini peran pemangku kebijakan sekolah sangat memiliki peran penting ya Bapak Ibu, karena beliau ini akan menjadi jembatan ya, penghubung untuk mendorong guru-guru di SDN 146 Pekanbaru dalam mengikuti kegiatan daring. Selain itu, beliau juga berperan penting ketika harus mengundang beberapa pejabat kedinasan untuk menjadi keynote speaker-nya. Intinya Bapak Ibu, komunitas ini tak akan bisa berjalan kalau hanya satu orang saja yang berusaha. Semua orang di dalam komunitas itu harus memiliki peran yang sama dan harus siap untuk berkolaborasi. Next, Mas. Nah, ini kita saat memasuki tahap ketiga ya Bapak Ibu, tahap merawat keberlanjutan. Ini ada beberapa gambar ketika teman-teman saya, termasuk kepala sekolah saya, mensupport dan menjadi pembicara komunitas. Mereka diyakinkan bahwa mereka itu memiliki kemampuan juga potensi untuk berbagi. Sehingga kegiatan sharing itu bukan hanya tertumpu pada satu orang saja, ya. Komunitas kami harus memberdayakan aset yang ada di sekolah itu, Bapak Ibu. Dengan begitu, setiap guru merasa termotivasi bahwa mereka juga punya potensi, ya, mereka juga punya peran, mereka juga bisa berbuat untuk sekolah. Menumbuhkan rasa percaya diri itu, Bapak Ibu, itu tugas bersama ya. Karena dengan saling menghormati, saling menghargai, karena yakin bahwa setiap manusia itu pasti punya potensi. Oke, next, Mas. Nah, ini Bapak Ibu adalah pengembangan komunitas dalam skala lebih luas lagi. Gaung komunitas layar negeri ini ternyata mempengaruhi beberapa komunitas lain di luar sekolah kami, Bapak Ibu. Kebutuhan yang sama namun tidak berbanding lurus dengan kompetensi dan sumber daya yang ada di sekolah membuat komunitas lain itu mengundang komunitas layar negeri untuk dapat hadir menjadi teman sharingnya untuk dan berbagi berbagai pemahaman dan pengetahuan mengenai implementasi kurikulum Merdeka, bahkan juga materi-materi di luar dari IKM. Contohnya materi-materi bagaimana cara mengubah mindset guru yang berpikir masih secara klasik, yang masih berpikir bahwa dialah pusat dari pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan berbagi dan sharing ini bukan hanya di dalam Kota Pekanbaru saja, bahkan juga sampai di kabupaten-kabupaten lain. Nah, tak pernah terbayangkan bahwa komunitas kecil kami ini ternyata bukan hanya mampu menggerakkan rekan di dalam sekolah saja, Bapak Ibu, tapi juga dapat mempengaruhi mindset seluruh sekolah di Pekanbaru. Sehingga alhamdulillah pengawas yang dulunya bersih tegang dengan saya karena sudah membentuk komunitas praktisi, nah sekarang menjadi orang yang mensupport saya untuk berbagi pengalaman bagaimana cara mengembangkan komunitas internal sekolah ini agar dapat berjalan secara optimal. Nah, ini pula yang membuat kami cukup bangga, karena hal ini pula yang membuat banyak komunitas dalam sekolah Pekanbaru membentuk dan mendaftarkan dirinya di komunitas dalam sekolah mereka di PMM. Nah, kenapa? Karena mencontoh dari komunitas kecil kami ini, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya merimain Bapak Ibu deh, menggerakkan rekan sejawat di sekolah juga mampu mempengaruhi mindset dengan skala yang luas. Jadi, ayolah kita dorong, kita kembangkan komunitas dalam sekolah kita untuk lebih bisa berkembang dan maju gitu. Nah, sebenarnya saya juga bukan hanya memiliki komunitas di dalam sekolah saja, Bapak Ibu, saya juga merupakan pengurus komunitas guru penggerak di Pekanbaru, bahkan juga merupakan tim dari guru penggerak Provinsi Riau. Namun di dalam internal sekolah saya juga kembangkan gitu. Oke, silakan di next kan, Mas. Nah, komunitas kami ini juga Bapak Ibu harus berkolaborasi ya. Tak bisa hanya mengandalkan kekuatan sendiri saja. Sepertinya hal manusia yang merupakan makhluk sosial, komunitas juga perlu membangun jejaring. Bapak Ibu bisa lihat dari beberapa gambar yang dapat saya tampilkan bahwa komunitas layar negeri ini juga membangun jejaring tersebut. Baik itu komunitasnya antara Pekanbaru, kawasan provinsi, sampai juga nasional.
Nah, jadi saya sangat berterima kasih ya kepada PMM karena atas izin Allah Subhanahu wa taala PM selalu memberikan kami support untuk percaya diri melenggang di kancah nasional. Sepertinya kemarin komunitas kami juga diundang sebagai narasumber di Pekan Komunitas Berbagi dalam memeriahkan Hari Guru Nasional. Saya juga berterima kasih kepada BGP Riau yang memberikan kami karpet merah untuk menjadi teman sharing di Provinsi Riau melalui kegiatan upgrading komunitas dan juga refleksi komunitas belajar di Riau. Oke, di next, Mas, terakhir slide-nya. Oke, baik Bapak Ibu, ini sedikit kata penutup dari saya. Fokuskanlah tujuan kembangkan komunitas ini sebenarnya untuk anak didik. Mulailah dari keluarga kecil kita di sekolah terlebih dahulu. Jangan ragu untuk melangkah langkah yang kecil ya, karena langkah yang besar itu pasti dimulai dari langkah yang kecil. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurang pasti saya mohon maaf. Assalamualaikum, selamat malam dan salam bahagia. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu narasumber kita. Wah, luar biasa sekali menggerakkan rekan sejawat dari komunitas yang berada di dalam sekolahnya dulu. Benar sekali. Jadi kita jangan langsung mungkin menggerakkannya dari atas, tapi di bawah di lingkungan sekolah kita sendiri terlebih dahulu. Gitu ya Bu Armalina ya? Iya, baik Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Kita lanjut kepada sesi tanya jawab. Ini mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang berada di chat room ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya. Ini dari Ibu Dereni Tua Petel atau Bapak Dereni Tua Petel. Ini maaf. Pertanyaannya adalah untuk ini sepertinya antusias sekali untuk pertanyaannya ke narasumber kita yang pertama, yaitu apakah ada ketentuan khusus untuk membuat aksi nyata harus dalam bentuk video atau bisa secara sederhana di Microsoft Word ataupun PPT. Kemudian pertanyaan keduanya adalah dokumentasi untuk aksi nyatanya itu apakah ada ketentuan minimal foto yang harus ada di aksi nyatanya. Silakan, saya persilakan kepada Pak Yosef untuk menjawab pertanyaannya. Silakan Pak Yosef. Ya, terima kasih. Terima kasih Ibu Dereni yang luar biasa. Jadi yang pertama, untuk membuat aksi nyata itu apakah ada ketentuan? Ya pasti ada ketentuan yang tadi yang kan dibaca. Tapi kalau untuk video silakan memasukkan video. Kemudian kalau untuk Word itu diubah dulu ke dalam bentuk PPT. Kemudian juga bisa dibawa dalam bentuk Canva. Tetapi intinya tadi yang saya bilang bahwa harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan syarat-syarat yang ada di topik itu masing-masing. Jangan sampai syaratnya minta topiknya kurikulum merdeka, lalu kita mau masukkan topik yang besar tentang kurikulum merdeka tanpa membaca dia punya ketentuan. Kemudian untuk dokumennya itu, saya berharap bahwa dokumennya itu lebih dari satu. Kenapa? Karena kalau satu itu kan tidak terlalu memastikan bahwa gambar ini di mana. Sebaiknya itu dokumennya itu mungkin 3. Ada foto dari depan, foto dari samping kiri kanan, dan foto dari belakang. Supaya lebih bagus untuk dinilai seperti itu ya. Ya, Ibu Moderator silakan. Apakah harus saya lanjutkan lagi? Iya. Baik. Selanjutnya terima kasih kepada Pak Yosef atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Armalina. Pertanyaan ini dari Bapak Hermansyah, SD Negeri 005 Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara. Pertanyaannya untuk Ibu Armalina adalah, apa nih Bu yang membedakan komunitas praktisi ini dengan KKG Mini yang sama-sama dilaksanakan di internal sekolah? Kemudian sejauh mana kelebihan komunitas praktisi ini dibandingkan dengan KKG Mini di sekolah? Wah, pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bapak Hermansyah. Mungkin saya persilakan kepada Ibu Armalina untuk menjawab. Silakan Bu. Baik, dengan Bapak siapa, Mbak? Bapak Hermansyah, Bu. Pak Hermansyah. Kalau kita lihat KKG, kalau saya dulu flashback ke masa saya dulu ya,
saya merasakan KGG itu seperti apa, komunitas praktisi itu seperti apa. Nah, saya bisa lihat sendiri dari bagaimana kegiatannya. Ya, kalau saya dulu entahlah mungkin salah persepsi ketika KGG dulu entah bagaimana, saya lihat hanya tidak begitu berimbas ya kepada pesertanya karena tidak terlalu dilihat tindak lanjutnya. Kalau di komunitas praktisi ini dia memang sudah harus berbeda. Kenapa? Memang harus terdokumentasi dengan baik ya, baik itu secara notulisnya memang terdokumentasi, kemudian harus ada foto-fotonya, bahkan video-video refleksinya juga, kalau sempat divideokan, videokan, kemudian harus ada merefleksikannya, dan programnya itu memang terstruktur. Yang saya rasakan dulu KKG itu nggak seperti itu ya, kadang hanya kadang datang berkumpul kemudian ya sudah selesai gitu, tidak ada tindak lanjutnya. Namun kalau saya lihat di komunitas praktisi ini jauh lebih terprogram ya, lebih intens kegiatan-kegiatannya, dan harus nampak tindak lanjutnya bagi peserta itu seperti apa. Itu yang saya rasakan ya, Pak. Siapa tadi Bapak? Pak Hermansyah. Hermansyah ya. Tapi kalau sebenarnya esensinya itu sistemnya sama ya untuk pengembangan kompetensi guru. Kalau dulu itu kompetensi gurunya mungkin bagaimana cara pengembangan kompetensi gurunya yaitu tergantung kepada pengelolanya sebenarnya. Namun kalau saya rasakan efek dari komunitas praktisi ini kepada pesertanya, apalagi sekarang sudah digadang-gadangkan sekali ya melalui dengan platform Merdeka Mengajar, maka komunitas praktisi ini jauh lebih efektif menurut saya, Bapak Hermansyah. Itu aja. Ya, baik. Jawaban dari Ibu Armalina untuk Bapak Hermansyah. Kita beralih selanjutnya ke pertanyaan yang dari raise hand saja ya, Ibu Bapak narasumber. Ini ada dari Bapak Haryono. Silakan kepada Bapak Haryono. Baik, terima kasih Bu Putri Pahlawani moderator. Ya. Baik, pertanyaan dari saya. Perkenalkan saya Haryono, Ibu moderator dan Bapak Ibu narasumber dari SD Berbah 2 Kabupaten Sleman. Pertanyaan saya ini nanti berkaitan dengan tadi yang sudah disampaikan materi yang luar biasa dari Bu Armalina terkait menggerakkan rekan sejawat untuk komunitas. Namun mungkin pertanyaan yang lebih fokusnya itu untuk Bapak Yosef ya terkait dengan untuk aksi nyata. Baik, untuk saat ini kondisi di sekolah kami sudah mulai merintis Ibu Armalina untuk komunitas belajar yang ada di sekolah kami, komunitas internal. Untuk saat ini karena ada tuntutan juga untuk melakukan aksi nyata, kemudian unggah bukti karya di PMM, program-program yang kami laksanakan untuk saat ini memang lebih banyak ke ranahnya ke sana, namun tidak menutup kemungkinan nantinya akan kami tumbuhkan dan juga rawat supaya nanti komunitas belajar internal di sekolah kami bisa tumbuh berkembang seperti yang sudah digerakkan oleh Bu Armalina. Nah, kemudian pertanyaan saya begini untuk Bapak Yosef. Untuk aksi nyata, karena komunitas kami kan sudah berjalan, komunitas belajar di sekolah kami sudah berjalan, kemudian dalam menyelesaikan pelatihan mandiri di PMM itu kita laksanakan secara kolaboratif Bapak di sekolah, di komunitas kami. Kemudian untuk presentasi aksi nyatanya itu juga dilaksanakan kolaboratif, namun untuk refleksi, kemudian deskripsi personal terkait dengan proses, lalu umpan baliknya itu juga per masing-masing individu. Nah, pertanyaan saya terkait dengan aksi nyata yang dilaksanakan kolaboratif ini, bagaimana tipsnya Bapak Yosef untuk menghindari plagiat ya, menghindari plagiat sehingga kami satu sekolah yang melaksanakan
aksi nyata itu secara kolaboratif bisa lolos semua, seperti itu. Demikian Pak Yosef, Bu Armalina, dan terima kasih Bu Moderator, Bu Putri. Iya, terima kasih kepada Bapak dari Bebenah tadi ya Pak ya. Dari Berbah Sleman di Berbah Sleman, ya Pak Haryono. Salam kenal Pak. Baik, pertanyaannya untuk Bapak Yosef. Aksi nyatanya jika berkaitan dengan kolaborasi nih Pak Yosef. Jadi tips untuk menghindari plagiat karena memang kegiatannya itu kolaborasi dalam satu sekolah. Bagaimana tipsnya biar bisa lolos validasi pelatihan mandiri di PMM nih Pak Yosef? Ya, saya persilakan kepada Pak Yosef, narasumber kita yang pertama. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator yang luar biasa. Terima kasih untuk Pak Haryono. Terima kasih. Jadi gini Bapak, kalau seandainya dibuat di dalam kolaborasi bersama-sama, sebaiknya itu fotonya juga itu berbeda. Karena kan tidak mungkin satu foto atau 3 foto itu kan dimasukkan untuk semua. Itu yang pertama ya. Jadi foto itu yang berbeda. Misalkan Bapak ke depan, Bapak menjelaskan materi atau memberikan penyuluhan, Bapak di foto. Kemudian teman satu lagi yang berikutnya lagi memberikan materi tentang apa lagi, di foto juga. Kemudian saya bilang tadi juga, setiap orang itu punya refleksi yang berbeda-beda. Tidak mungkin refleksi semuanya itu sama. Dan yang berikut adalah umpan balik. Umpan balik itu kan ada banyak peserta yang ada di situ. Jangan sampai umpan balik itu kita ambil kalau diminta 3 orang, lalu 3 orang itu untuk semua yang ada di dalam kelompok itu. Sebaiknya diambil yang berbeda-beda. Karena kalau seandainya diambil hanya 3 orang itu saja, pasti akan dibaca plagiat. Nah, itu. Jadi yang penting Bapak bisa melihat foto yang berbeda, kemudian refleksi, umpan balik juga yang berbeda dari teman-teman yang lain. Sudah memenuhi ketentuan, pasti tidak plagiat dan akan diterima, karena kan sudah dibuat. Terima kasih Pak Haryono, salam kenal. Terima kasih Pak Yosef. Mungkin saya bolehkah menambahkan pertanyaan lagi, masih berkaitan dengan ini. Baik, terima kasih Pak Yosef. Terkait dengan apa namanya yang mudah terbaca untuk diplagiat itu sebenarnya ada di deskripsi dan juga refleksi yang ada di form isian ketika kita mengunggah aksi nyata itu, atau ada di bagian materi dokumen yang kita unggah itu, Pak. Ya. Sebenarnya untuk dokumen foto itu juga sudah memiliki masing-masing ya, karena ketika kita lakukan kolaborasi, misal nih terakhir yang kita lakukan itu adalah untuk aksi nyata yang topik kurikulum merdeka, dari satu materi full terkait dengan materi kurikulum merdeka itu kita buat satu PowerPoint, beberapa slide, kemudian kita bagi sesuai kelompoknya. Misal satu presentasi pertama itu oleh 7 orang gitu ya. Jadi masing-masing mempunyai materi tersendiri atau bagian slide tersendiri yang ingin disampaikan. Tentu saja sudah berbeda, dokumentasinya berbeda, refleksinya juga berbeda, karena untuk masing-masing guru yang melakukan presentasi tersebut, termasuk juga umpan baliknya, Bapak. Itu. Jadi yang untuk bisa diminimalisir, dideteksi untuk plagiat itu di bagian deskripsi dan refleksi yang ada di form isian unggah aksi nyata itu, atau di materi dokumen yang diunggahnya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Haryono. Ini semangat sekali sepertinya Pak Haryono ini. Mudah-mudahan nanti setelah kegiatan ini Pak Haryono bersama rekan-rekan di sekolah giat untuk melakukan aksi nyata di PMM ya Pak ya. Baik, silakan Pak Yosef, pertanyaan dari Pak Haryono. Terima kasih Pak Haryono, luar biasa, semangat sekali. Jadi Bapak sebaiknya dua-duanya. Di PMM itu kan juga kan berbeda karena setiap orang kan punya pemikirannya juga berbeda-beda. Saya yakin bahwa Bapak dan Bapak punya rekan-rekan guru itu di saat mengisi yang ada di PMM maupun yang ada di aksi nyatanya juga pasti berbeda. Yang kedua, jangan sampai kita hanya fokus ke guru, karena tadi kan dibilang juga bahwa bisa kepada audiens, kepada orang tua, kepada siswa, kepada rekan guru. Jadi bukan saja untuk rekan guru. Jadi kita bisa membaca sehingga kita punya aksi nyatanya itu
bisa berbeda. Tapi kalau seandainya Bapak sudah melakukan secara kolaborasi, yang tadi foto, refleksi, umpan baliknya itu juga berbeda. Saya yakin bahwa itu tidak akan plagiasi dan akan divalidasi dan semuanya pasti akan hijau dan semangat. Terima kasih. Baik, terima kasih jawaban yang sangat menarik dari narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Yosef Tetelefta. Beliau dari komunitas Guru Penggerak Maluku Tengah, di mana beliau, Bapak Ibu, sekarang sedang menjalani sebagai pengajar praktik angkatan 7 ya Pak ya. Benar ya, dan beliau sudah lulus Guru Penggerak angkatan 1 ya. Baik, selanjutnya saya akan beralih ke pertanyaan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Armalina. Pertanyaannya dari Ibu Rahayu Novita nih. Bu Armalina, apakah nih, kata Bu Rahayu, saya baru mau melangkah untuk menggerakkan komunitas dalam sekolah saya. Alhamdulillah sudah lolos di PMM. Wah, selamat ya Bu Rahayu ya. Adakah tips khusus agar saya bisa mendapatkan dukungan dari teman-teman sekolah yang masih skeptis dengan gerakan ini? Iya, baik. Itu pertanyaan dari Ibu Rahayu Novita untuk narasumber kita yang kedua, yaitu Ibu Armalina. Silakan Bu Armalina, dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Moderator. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa sesuatu yang awal atau sesuatu yang baru itu mungkin akan sulit untuk diterima. Seperti kita harus memanajemen perubahan ya, Ibu Rahayu ya. Kita harus banyak memahami. Ketika kita ingin bergerak, kita memang harus banyak mendengar, banyak memahami. Yang paling pasti itu adalah paling banyak bersabar. Nah, tips yang yang Ibu Rahayu bisa lakukan, yang pasti adalah bagaimana Ibu bisa mendapatkan dukungan dulu dari pemangku kepentingan Ibu di sekolah. Karena saya katakan tadi bahwa kepala sekolah merupakan jembatan yang bisa yang bisa Ibu pakai untuk bisa menghubungkan apa yang Ibu inginkan dengan teman-teman. Dan kemudian ciptakan suasana di dalam komunitas itu jangan yang terlalu kaku sekali, dan usahakan program-program yang dibuat itu adalah memang kebermanfaatan mereka, yang memang mereka butuhkan gitu. Jadi materi-materi yang dibuat di dalam program itu adalah materi-materi yang memang benar-benar bermanfaat bagi teman-teman, sehingga teman-teman itu merasa, wah ternyata komunitas ini berfungsi, bermanfaat untuk kita, sehingga mereka tahu nih apa sih kesulitan-kesulitan yang mereka rasakan dan apa sih solusi yang mereka bisa dapatkan dari komunitas ini. Nah, setelah mereka merasakan kebermanfaatan itu, lama-lama juga nanti mereka juga akan bisa menyesuaikan diri. Nah, kembali lagi saya katakan kepada Ibu bahwa kepala sekolah adalah jembatannya, bagaimana bisa mendukung atau mensupport Ibu untuk menggerakkan teman-teman. Karena kalau kita, intinya juga di Ibu ya, kalau kita terlalu banyak untuk didengarkan, tanpa harus mendengarkan, otomatis banyak sekali mungkin akan ada tolak-menolak ya dengan kita. Intinya ketika Ibu bisa ingin menjadi sebuah penggerak, berarti harus siap untuk menerima atau menyiapkan telinga selebar mungkin untuk lebih banyak mendengar daripada banyak memerintah atau banyak berbicara. Unggah hati mereka supaya mereka sadar bahwa komunitas ini tujuannya tuh bukan untuk kepentingan satu orang saja, tapi sebenarnya komunitas ini gunanya untuk apa sih gitu, kebermanfaatannya untuk siapa saja. Benar, bisa nggak kamu rasakan dengan adanya komunitas praktisi ini gitu yang bisa dirasakan. Jadi perjuangan itu tidak hanya satu hari, 1 minggu gitu, nggak seperti itu ya Bu ya. Butuh waktu yang cukup untuk Ibu bisa beradaptasi, untuk bisa mengolah hati teman-teman Ibu semua agar bisa ikut tertarik menjalankan komunitas ini, komunitas praktisi yang Ibu lakukan di dalam sekolah. Dan yang pasti tadi saya akan sampaikan harus lebih banyak mendengar daripada banyak untuk didengar gitu. Mungkin itu saja tips kalau dari saya seperti itu ya Bu ya. Sama pemangku kepentingan yang Ibu harus banyak berkolaborasi, banyak berkoordinasi dengan beliau.
Yang kedua, ya memang harus siapkan menu-menu ketika melakukan komunitas itu memang menu yang mereka inginkan, gitu, yang memang mereka butuhkan dan yang memang mereka perlukan ketika untuk menjalankan aktivitas mereka di dalam kelas. Dan yang ketiga, mungkin kita harus lebih banyak mendengarkan keluh kesah dan lebih banyak untuk mencari tahu bagaimana untuk mengatasi solusi itu secara bersama-sama di dalam komunitas kita, Ibu. Mungkin itu tipsnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman Ibu juga bisa mampu berkolaborasi seperti teman-teman saya yang ada di sekolah SE 146 Pekanbaru. Ya. Baik, jawaban yang luar biasa sekali dari narasumber kita yang kedua, Ibu Armalina. Suka sekali dengan statementnya, lebih banyak mendengar daripada didengarkan. Ya, semoga Ibu Rahayu dapat menggerakkan komunitasnya, banyak-banyak bersabar ya Bu ya. Kita saling berkolaborasi. Intinya nanti semua akan bergerak sesuai dengan waktunya. Memang bukan hal yang mudah untuk menggerakkan orang lain, tetapi tetap semangat. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Bapak Ibu guru hebat. Kalau tadi kita sudah di sesi tanya jawab yang ada di chatroom, pertanyaan yang ada di chatroom, saya beralih ke yang raise hand ya Bapak Ibu. Ya, ini dari Bapak Muhammad Lukman Hadi. Ya, silakan Bapak Lukman Hadi. Ya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah, matur nuwun untuk kesempatannya, Bu Moderator, terus Bapak narasumber dan Ibu narasumber. Luar biasa, komunitasnya sudah bergerak lebih banyak ya, lompatannya sudah nyata. Terkait hal itu, ada satu pertanyaan buat Pak Yosep dan satu pertanyaan buat Ibu terkait yang tadi saya dengarkan dari paparan beliau berdua. Terus yang pertama ke Pak Yosep, Pak ngapunten, Mbak De Tanglet Pak, untuk yang di penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah, apakah betul Pak untuk penilaian itu terkait dua program utama, yaitu di aksi nyata di topik PMM sama mempunyai komunitas belajar di sekolah Bapak. Itu yang terkait dengan aksi nyata itu sendiri. Apakah betul dua poin itu? Terus yang untuk Bu tadi ya, untuk yang narasumber kedua, itu terkait dengan komunitas belajar, Ibu. Alhamdulillah, oh ya, perkenalkan dulu Bapak Ibu, nama saya Pak Lukman dari SMK Negeri 1 Sukorejo, kebetulan juga CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, Bapak. Dan sekarang mau pengumuman pleno kelulusan. Iya. Selamat Bapak. Iya. Tadi untuk narasumber kedua pertanyaannya, ini saya sudah mengimplementasikan komunitas belajar di sekolah Ibu terkait dengan program guru penggerak, dan saya ikutkan juga di dalamnya juga ada program komunitas belajar, yang dimana salah satunya program yang saya bentuk itu yaitu membuat pembelajaran interaktif e-modul dengan Bu Kreator. Tadi juga sudah disampaikan ada 3 tahap, merintis, menumbuhkan, dan merawat keberlanjutan, Ibu ya. Terus dari ketiga langkah ini, yang pertama sudah kami laksanakan, yaitu merintis. Yang kedua, menumbuhkan sudah kami rintis, sudah kita laksanakan. Yang merawat keberlanjutan sudah. Tetapi saya tertarik untuk yang merawat keberlanjutan, Ibu. Nah, pertanyaannya, tadi Ibu juga memaparkan bahwasanya kolaborasi itu penting, Ibu. Dari rekan kita sejawat, terus dukungan dari kepala sekolah juga penting. Pertanyaannya, bagaimana Ibu terkait dengan
poin yang ketiga yaitu merawat keberlanjutan. Mungkin ada tips-tips yang lebih real, lebih mudah dipahami dan mudah diaplikasikan terkait dengan merawat keberlanjutan itu, Bu. Ada tips-tipsnya secara secara konkret sehingga kami di sekolah itu bisa mengimplementasikan sesuai dengan apa yang kita cita-citakan di sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Lukman Hadi. Ini ada 2 pertanyaan. Pak Lukman ini adil memberikan pertanyaannya untuk Bapak narasumber kita yang pertama yaitu Bapak Yosef dan juga untuk Ibu narasumber kita yang kedua yaitu Bu Armalina. Nah, kita ke Pak Yosef dulu nih dari pertanyaan pertamanya Pak Hadi. Penilaian kinerja guru dan penilaian kinerja kepala sekolah nih ada 2 program utamanya yaitu aksinya tadi PMM dan memiliki komunitas belajar di sekolah. Nah, apakah betul nih Pak pertanyaannya? Ya silakan Pak Yosef untuk menjawab, saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Yang saya tahu dari saya ikut kegiatan kemarin di Bali, kemudian di Jakarta, ini saya belum dengar bahwa untuk penilaian kinerja itu ada aksi nyata dan komunitasnya. Tetapi untuk menggerakkan supaya sekolah itu lebih baik, itu ada komunitas. Tapi untuk kinerjanya itu saya belum dengar. Tapi di PMM ini yang saya bilang pertama tadi bahwa kita belajar, kita mengajar, dan kita berkarya. Soal kinerja sekali lagi saya belum tahu. Karena itu belum saya baca dan belum juga saya ketahui. Dan sampai sekarang ini, saya pun sekarang ada ikut kegiatan upgrading di Ambon, itu tidak ada wacana untuk itu. Terima kasih Pak Lukman, tetap semangat. Oke, nuhun Pak. Iya, Pak Lukman. Semoga terjawab ya, Pak Lukman ya, pertanyaan dari Pak Lukman tadi. Baik, izin menekankan kembali ya untuk Pak Lukman bahwa sebenarnya kebijakan yang seperti itu dari pusat tidak ada ya Pak Lukman ya. Mungkin kembali ke daerahnya masing-masing seperti itu. Itu tambahan dari saya ya Pak Lukman ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua dari Pak Hadi untuk Ibu Armalina adalah, nah ini langsung bertanya nih Bu Armalina. Tadi ada poinnya kan merintis, menumbuhkan, kemudian merawat keberlanjutan. Nah pertanyaan Pak Lukman Hadi ini pada poin yang ketiga, merawat keberlanjutan. Bagaimana tips-tipsnya nih yang mudah diaplikasikan terkait dengan merawat keberlanjutan dalam komunitas belajar? Silakan Ibu. Ya. Merawat keberlanjutan itu berbeda ya ketika kita sedang menumbuhkan. Kalau menumbuhkan itu mungkin bisa dikatakan teman-teman kita masih perlu beradaptasi. Nah, kalau yang sudah merawat keberlanjutan ini berarti teman-teman kita ini sudah mau berkolaborasi dengan kita, sudah mau bisa untuk tampil menjadi pembicara sendiri di dalam komunitas internal sekolah kita. Yang paling penting Bapak, merawat keberlanjutan ini adalah intinya bahwa program itu benar-benar dijalankan secara konsekuen, secara rutinitas yang secara kontinu dan betul-betul terprogram dengan baik. Menurut saya itu adalah salah satu cara tips kita untuk merawat keberlanjutan. Banyak ya sudah menjalankan program, tapi tidak ada namanya manajemen waktunya, tidak ada. Bisa dikatakan hari ini kerjakan, besok enggak lagi, kemudian terlupakan, terlewatkan, nah seperti itu. Nah berbeda dengan merawat keberlanjutan ini, berarti memang kita benar harus waktunya harus benar-benar dilaksanakan. Nampak tindak lanjutnya, bagaimana, apa evaluasinya. Nah itu adalah salah satu cara kita untuk merawat keberlanjutan itu sendiri, sehingga kita tahu nih bahwa program dalam 1 tahun kemarin apa sih yang belum kita laksanakan. Nah, kira-kira perlu nggak kita buatkan di program tersebut di tahun ini. Kadang-kadang kita tidak bisa mungkiri setiap kita ingin melakukan kegiatan dalam sebulan itu, pasti ada kendalanya yang tidak bisa kita tebak waktunya.
Bisa misalnya kita tentukan bahwa minggu ini kita akan melakukan program komunitas. Ternyata ada acara yang urgensi yang harus kita lakukan juga, sehingga kegiatan komunitas tadi jadinya tertunda. Nah, apakah ketertundaan itu tidak ada tindak lanjutnya atau bagaimana, evaluasinya seperti apa? Nah, menurut saya itulah tips bagaimana kita merawat keberlanjutan itu. Kalau hanya sekedar stuck di situ saja dan tidak ada keberlanjutannya, tidak ada evaluasinya, tidak ada refleksinya, tentu saja komunitas itu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Ibu Armalina. Demikian ya Pak Manhadi, jawaban dari Ibu Armalina terkait pertanyaan Bapak bagaimana tips-tipsnya. Mudah-mudahan sudah terjawab ya Pak ya. Semangat ya Pak untuk menggerakkan komunitas. Baik, selanjutnya masih ada waktu kita ya Bapak Ibu. Saya akan kembali ke pertanyaan dari Bapak Edi Suwito, SMP Negeri 1 Senayalingga, Kepulauan Riau. Wah, Bapak, kita satu provinsi ini, Bapak. Saya di Batam. Kita tetanggaan, Pak. Nah, ini pertanyaannya nih untuk Bapak Ibu narasumber. Ada trik atau tips untuk menggerakkan rekan-rekan yang belum tergerak untuk menyelesaikan PMM secara tuntas? Adakah trik khusus yang lebih elegan? Baik, silakan bisa dijawab oleh Bapak Yosef. Kepada Pak Yosef, saya persilakan, nanti juga mungkin kita minta pertanyaan jawaban dari Ibu Armalina. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Bapak moderator, matikan mic. Oh ya, terima kasih moderator yang luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat yang masih terus bertanya. Bagaimana sih bisa menggerakkan? Ini pengalaman saya ya. Jadi di sekolah itu saat sekitar bulan Juli kemarin, kepala sekolah karena sekolah minta supaya kami itu menyelesaikan PMM. Dan karena saya sudah mengerjakan dan saya sudah mengertinya, akhirnya saya ke kepala sekolah. Dan saya menyampaikan bahwa saya bisa menggerakkan teman-teman. Yang penting Bapak menyuruh atau bisa meminta kepada guru-guru untuk berkumpul. Jadi yang pertama adalah sebelum saya, ini intinya, sebelum saya melakukan segala sesuatu, saya yang harus menjadi contoh dulu. Begitu. Sebelum menyuruh orang mandi, saya dulu yang mandi. Kenapa? Supaya saya bisa menunjukkan bahwa saya sudah melakukan semua hal. Jadi, kami itu melakukan ada 2 hari. Yang pertama itu saya memberikan, belum di lab komputer, di ruangan kelas, saya menyampaikan cara-cara untuk menyelesaikan materi PMM. Di besok harinya, itu langsung kita praktek. Bapak Ibu sekali lagi, jangan memaksakan, tetapi dengan contoh teladan kita, itu kita bisa mengajak teman-teman untuk berkarya, untuk bekerja. Kemudian, Pak, gimana sih bagi guru-guru yang sudah mau pensiun? Itu bagi guru-guru yang mau pensiun, itu caranya adalah, bagi teman-teman guru juga, rekan-rekan guru yang masih baru, itu saya menyuruh mendampingi yang belum mempunyai email belajar ID. Jadi saya menyuruh untuk mendampingi. Kemudian saya mengarahkan sambil saya berjalan. Kalau ada masalah, saya juga mengarahkan. Itu yang membuat teman-teman, rekan-rekan saya itu bisa berkumpul, bisa semangat. Kemudian sekali lagi saya bilang tadi bahwa saya yang menjadi contoh. Misalkan contoh begini, saya guru penggerak angkatan pertama. Nah, setelah itu angkatan keempatnya itu ada 20 guru. Saya berkolaborasi dengan kepala sekolah. Di sekolah saya sendiri 20, 2-nya PP, 18-nya CGP. Kenapa? Karena saya sudah melakukan hal itu dan saya merasa bahwa itu adalah sesuatu yang sangat baik. Sehingga saya membagikan baik daring, karena itu ya angkatan pertama masih daring, maupun di saat pembukaan tahun ajaran yang genap, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah karena saya merasa, Pak, ini sangat penting. Saya bilang tadi, berkolaborasi, kemudian kita menjadi contoh dan teladan dulu, sehingga teman-teman itu bisa melihat kita. Mungkin itu akan ditambahkan oleh Ibu juga.
Ya, baik, terima kasih Pak Yosef. Memang tidak mudah untuk menggerakkan orang lain ya Pak Yosef ya. Untuk kesadaran juga semangat, intinya kita mulai dari diri kita sendiri dulu ya. Mudah-mudahan dengan kita memberi contoh, yang lainnya juga ikut bergerak gitu ya Pak Yosef ya. Baik, tadi maaf ya Pak Yosef sempat ini suaranya. Baik, untuk Ibu Armalina nih, mungkin ada tipsnya nih Bu, bagaimana nih untuk menggerakkan orang lain nih untuk menyelesaikan PMM-nya nih. Silakan Bu Armalina. Jangan jadi saksi bohong. Kalau saya katakan ini udah diborong semua ya sama Pak Yosef. Udah diborong semua nih sama Pak Yosef sebenarnya. Benar sekali Pak Yosef. Kita kalau ingin namanya pendidikan orang dewasa ya, nggak bisa disuruh, nggak bisa diperintah. Ya melalui kesadaran sendiri saja sebenarnya. Namun mencontohkan adalah salah satu tembakan jitu untuk menyentuh hati para guru yang lainnya. Betul sekali Pak. Kemarin juga seperti itu juga di sekolah saya, ketika ada dilema etikanya, ketika itu ada pemaksaan ya sedikit dari pemerintah kota gitu kan, harus nih menyelesaikan minimal 3 topik. Nah itu kan kalang kabut tuh guru-gurunya itu gimana gitu kan. Nah dari keterpaksaan itu kan akhirnya berkolaborasi bersama bagaimana cara membuat menyelesaikan aksi nyata di PMM. Namun kembali lagi berjalanan dengan waktu, mereka sendiri juga akan merasakan kebermanfaatan PMM itu sendiri. Contohnya teman saya walaupun tidak ada lagi mengatakan duduk bersama untuk mengerjakan PMM, mereka juga sampai menyelesaikan. Ada yang sampai 9 topik, ada yang sampai 7 topik udah menyelesaikan, walaupun misalnya dapat aksi nyatanya sudah sampai 3 gitu. Jadi intinya membangun kesadaran itu jauh lebih penting daripada keterpaksaan. Karena kalau keterpaksaan itu dibangun, itu makna dari PMM itu nggak dapet jadinya. Intinya jadinya gimana? Skip dah, yang penting centang hijau gitu kan. Terus contek deh aksi nyata orang. Nah jadi apa yang diinginkan PMM itu nggak dapet gitu. Jadi kembali lagi bagaimana sih menyeka hati teman-teman itu supaya lebih paham bahwa PMM ini sebenarnya untuk apa gitu. Bahwa tujuan akhir itu bukan sertifikatnya gitu. Bahwa tujuan akhir itu sebenarnya untuk siapa gitu, anak murid kita kan gitu. Bagaimana kita dapat bisa memberikan pembelajaran yang baik di dalam kelas, menyadarkan diri kita bahwa seperti guru apa sih saya sebenarnya selama ini. Nah, itu sebenarnya kan dapat tips-tips seperti itu di PMM. Nah, betul sekali yang dikatakan Pak Yosef tadi, cara berkolaborasi itu memang lebih jitu, namun menurut saya mengolah perasaan teman-teman untuk bisa sadar arti penting PMM itu jauh lebih utama, supaya apa yang ingin disampaikan oleh PMM itu dapat bagi teman-teman kita di sekolah gitu. Mungkin itu saja ya. Pada umumnya udah disampaikan tadi semuanya sama Pak Yosef. Oke, Bu Moderator silakan. Iya, baik, terima kasih Bu Armalina. Wah, tips-tips dari narasumber kita ini sangat luar biasa ya. Benar sekali Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara bahwa sebenarnya tujuan utama kita untuk belajar di PMM itu ataupun PMM itu ada sebenarnya untuk murid kita. Bagaimana kita menambah ilmu sebanyak-banyaknya untuk murid kita. Yakin deh kalau sudah niatan kita bagus, insya Allah yang lainnya adalah bonus dari Tuhan. Begitu ya Bapak Ibu narasumber. Ya, baik. Apakah masih ada pertanyaan? Sebentar saya cek dulu ini. Betul sekali Pak. Beri contoh bukan perintah. Iya, baik. Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sepertinya Bapak Ibu juga tidak ada yang raise. Ya, kita waktu jugalah yang misalkan kita Bapak Ibu. Mudah-mudahan cerpen seri ke-6 ini sangat menurut saya sangat menyentuh, kemudian sangat menjadi modal utama kita bagaimana kita dapat
tips lolos validasi pelatihan mandiri di PMM, karena saya yakin di seluruh Indonesia Bapak Ibu guru tuh sedang asik-asiknya nih, sedang semangat-semangatnya untuk belajar di pelatihan mandiri bersama PMM. Jadi targetnya jangan kejar sertifikatnya Bapak Ibu, tapi ilmunya terlebih dahulu. Nah, kemudian bagaimana kita dapat menggerakkan komunitas dari komunitas yang terkecil dulu di dalam sekolah kita. Memang bukan hal yang mudah untuk menggerakkan orang lain, tapi insya Allah ketika kita memberi contoh, kemudian memberi teladan, kita dulu yang melakukannya, nanti pembelajaran orang dewasa itu memang berbeda dengan pembelajaran murid kita ya Bapak Ibu. Jadi memang butuh contoh dulu seperti itu. Ya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, berakhir sudahlah berbagi cerita praktik baik bersama penggerak komunitas di hari ke-6 ini. Untuk ini kita tidak ada sesi foto ya Bapak Ibu, karena memang panggilan Zoom-nya ini untuk webinar sehingga tidak bisa menampilkan wajah Bapak Ibu. Nah, jadi kita tidak perlu ada sesi foto. Ya, kita langsung saja Bapak Ibu. Mohon maaf jika sekiranya saya sebagai moderator ada salah-salah kata. Namun sebelumnya kita mungkin bisa closing statement dulu nih dari dua narasumber kita. Yang pertama dari kalau tadi saya sudah yang pertama ke Pak Yosef, saya mau ke Ibu Armalina. Boleh lah ya, terserah moderator ya. Baik, closing statement dari Ibu Armalina. Boleh, silakan Ibu. Sebenarnya tadi udah ada ya closing statement-nya. Namun intinya saja, mulailah dari langkah yang kecil untuk menuju langkah yang besar. Mari kita berkualitas untuk menjadi guru yang berkualitas. Itu saja. Waduh, luar biasa sekali closing statement dari Ibu Armalina. Baik, selanjutnya ke narasumber kita yang selanjutnya itu Pak Yosef. Mungkin ada closing statement nih Pak, semangatnya untuk ya, Bapak Ibu terima kasih. hebat ya. Iya, silakan. Ya, terima kasih Ibu Moderator. Guru yang luar biasa itu bukan dia yang tahu segalanya, tetapi guru yang luar biasa itu dia selalu merefleksikan dirinya sehingga lebih baik daripada hari yang kemarin. Terima kasih. Waduh, luar biasa sekali Bapak, itu pembelajaran juga buat saya bahwa guru luar biasa itu bukan yang banyak ilmunya, tetapi yang merefleksikan dirinya setiap hari untuk terus memperbaiki dirinya ke arah yang lebih baik. Baik, itu saja. Terima kasih Bapak Ibu narasumber yang luar biasa, Pak Yosef, Bu Armalina, tim PMM, dan Bapak Ibu guru hebat di Nusantara. Izinkan saya moderator undur diri. Mudah-mudahan nanti di Cerpen seri ke-7-nya kita lebih semangat dan tetap ikut, dan tipsnya tetap belajar bersama PMM, gerakan komunitas belajar mulai dari yang terkecil dulu. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Terima kasih moderator, terima kasih Bapak Ibu hebat semua di seluruh Indonesia. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih. Masih ada ya. Bapak Ibu guru hebat, izin saya menyampaikan untuk tetap mengisi link presensi ya. Namun sebelum mengisi link presensi ada link registrasi yang harus Bapak Ibu isi ya. Sampai dengan webinarnya ini nanti akan off gitu ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengisi link presensinya. Ya. Arahkan pandangan ke
Pancasila.